nama saya Siti Khairiyah SPD. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Jamus Kauman, Kecamatan Kluwar, Kabupaten Magelang. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sumatera Utara Medan dengan nomor peserta 0921 59 01 76 051 dan dengan NIM 03 14 24 70 586. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MI Al-Islam Jamus Kauman kelas 5 mata pelajaran IPAS materi sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sarapan semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mari saya akan bimbing untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama dan berdoa mulai. Oke, selanjutnya seperti pembiasaan kita setiap pagi, yaitu kita tuliskan surat-surat pendek ya. Untuk hari ini suratnya surat Ad-Duha. Kita bersama-sama untuk tadarus surat Ad-Duha. Oke, terima kasih ya untuk bacaan tadarusnya. Selanjutnya Buklat akan panggil satu persatu anak-anak, nanti angkat tangan ya sambil bilang hadir. Oke. Panggil satu persatu. Mbak Afifah wa Indonesia. Oke, Ahmad Gilang Pratama. Alfa Jarnul Alfiansa. Ini anak-anak semua ya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Silakan anak-anak untuk berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang keragaman hayati. Selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Tujuan dari materi ini yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi atau menyebutkan sumber daya alam hayati dan non hayati, serta dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis dari sumber daya hayati dan non hayati. Anak-anak tahu nggak apa itu sumber daya alam? Ya, siapa yang tahu? Apa yang anak-anak ketahui tentang sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Adalah segala sesuatu yang ada di alam. Sumber daya alam itu banyak sekali di lingkungan kita. Coba di lingkungan kita yang kamu ketahui apa aja? Tumbuhan, oke. Apalagi? Hewan. Apalagi? Udara, oke. Matahari. Nah,
Untuk menambah pemahaman kita, kita akan menonton video tentang materi sumber daya alam. Silakan anak-anak perhatikan ya. Ini ada video, silakan anak-anak simak ya tentang sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah air, sinar matahari, udara, bumi, dan gas alam. Sebelum kita lanjutkan materi, agar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Kita bersama-sama tepuk semangat. Sumber daya alamnya, kegiatannya kita mau membuat proyek yaitu buket tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Yang termasuk dalam sumber daya alam hayati apa saja? Siapa yang tahu? Hayati tadi, yang hayati apa mas? Ikan, padi, sapi, kambing. Oke, itu yang hayati atau makhluk hidup. Yang non hayati, ayo siapa yang bisa menjawab? Oke. Apa yang udara, angin, tanah. Oke, barang tambang. Benar-benar semuanya buku kasih ribet ya karena sudah benar dalam menjawabnya. Tak kasih bintang dulu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat proyeknya. Bu Guru bagikan ya. Bu Guru bikin kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Dibuatkan LKPD-nya. Nanti anak-anak silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Tujuan dari pembuatan LKPD ini yaitu anak-anak mampu mengklasifikasikan jenis-jenis dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan kira-kira anak-anak membutuhkan waktu berapa menit untuk menyelesaikan buket ini? 30 menit cukup? Oke, silakan anak-anak mengerjakan buket ini bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengkreasikan buket ini. Silakan dikerjakan. Gimana mas? Oke.
Ya, Bu Guru ajak untuk kelompok yang maju, kelompok satu aja ya, untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada bebek jadi contohnya kayu, ikan, sapi, daun, kaki, jarum, dan kayu. Ini contoh sumber daya hayati. Ada matahari, air, pasir, cara tambang, emas, tanah, dan air. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nama Muhammad ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Hayati contohnya kambing, sapi, jagung, ikan, kayu. Bukan sumber daya alam non hayati. Contohnya barang tambang, matahari, air, minyak bumi, emas, dan tembaga. Anak ini untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi sumber daya alam hayati dan non hayati, Bu Guru akan bagikan untuk evaluasi ya. Dikerjakan, jangan lupa ditulis untuk nama siswanya masing-masing. Oke. Oke, silahkan anak-anak untuk dikerjakan evaluasinya. Jangan lupa namanya. Sudah selesai anak-anak? Ibu ambil ya untuk tugasnya. Pada hari ini kita tadi belajar tentang apa anak-anak? Sumber daya. Dibagi menjadi berapa anak-anak? Memahami ya? Oke. Terima kasih anak-anak untuk sesi belajar pada pagi hari ini. Mari sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa bersama.